Meninggal pada 15 Agustus lalu, Empok Alpa masih menjadi bahan perbincangan publik. Hidupnya dianggap menyenangkan karena karirnya sedang berada di puncak. Tapi di balik tema kebaikan, ada sisi mistis yang juga melingkari kehidupan Empok Alpa. Kiriman benda-benda misterius mulai dari ayam cemani hingga tanah kuburan sempat mewarnai kehidupan awal sebagai selebriti. Benda aneh itu, menurut beberapa paranormal, adalah wujud kiriman gaib yang sesungguhnya sangat berbahaya. Tujuannya untuk memberi peringatan, tapi sejak itu konon serangan gaib sudah mulai masuk ke tubuhnya hingga mencapai 80% di hari-hari terakhir sebelum wafat. Lalu benarkah Empok Alpa memang kena santet? Mengapa Empok Alpa seperti tenang menghadapi kematiannya? Lantas mungkinkah pemilik nama asli Nina Carolina itu orang yang mengirimi santet berasal dari masa lalunya? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Sudah lebih 7 hari Empok Alpa pergi. Kisah seputar hidupnya hingga saat ini masih terdengar di perbincangan di ruang publik. Salah satu tema pembicaraan adalah video malam terakhir sebelum ibu 4 anak itu menghembuskan nafas terakhir. Dalam video tersebut, tampak Empok Alpa sering menoleh ke kanan ke kiri seperti mengikuti sesuatu yang bergerak kian kemari. Saat itu, dalam pandangan mata batin Master Blackjahit, Empok Alpa sudah paham apa yang akan terjadi pada dirinya. Tapi ia terlihat tenang karena yakin dengan bekal selama hidupnya yang sangat cukup. Bekal kebaikan yang ditebar bahkan secara diam-diam ke banyak kalangan. Almarhumah Empok Alpa ketika pada saat mau meninggal, beliau ini melihat tatapan matanya ke atas, seperti melihat sesuatu. Ya, kalau saya lihat di sini, Empok Alpa pada waktu itu sudah melihat ke dimensi yang lain. Dimensi di mana dia akan tinggal selanjutnya. Buat orang-orang yang baik, sebenarnya hidup mereka ataupun kematian mereka adalah awal mula daripada kehidupan yang abadi, kehidupan kebahagiaan yang abadi. Saya melihat di sini begitu tenang ketika Empok Alpa itu melihat ke arah atas matanya. Karena jika terlihat dari apa yang terpancarkan, itu tidak ada rasa takut sama sekali ketika melihat hal itu. Karena saya juga melihat di sini Empok Alpa diberikan penglihatan di mana nantinya dia akan hidup selama-lamanya setelah kematiannya. Kondisi Empok Alpa di malam terakhir sebelum wafat memang terasa menyentuh perasaan. Selain suaranya yang sudah sangat lirih, seperti suara anak kecil, beberapa kali matanya tertangkap ke kiri dan ke kanan seperti mengikuti sesuatu. Tapi analisa Master Blackjahit, tidak ada tatapan ketakutan dari Empok Alpa. Sebaliknya, ajal justru disambut dengan keikhlasan. Kebaikan almarhumah Empok Alpa sepertinya memberi modal ketenangan meski malam itu sudah dilihatnya ada malaikat yang mendekat. Itu suatu kondisi yang sangat baik, suatu kondisi yang indah, sehingga tidak ada raut ketakutan di matanya. Kemudian juga saya melihat Empok Alpa almarhumah ini juga melihat sosok malaikat yang akan mencabut nantinya nyawanya. Saya melihat sosok malaikat ini bercahaya putih, kemudian memakai jubah putih, jadi tidak ada seram di malaikat ini. Bahkan malaikat ini juga tidak berusaha untuk menakuti almarhumah, tapi malaikat ini juga menenangkan hatinya. Itulah yang saya lihat, karena saya melihat di sini adalah sosok almarhumah ini adalah sosok yang sangat baik sekali. Saya juga melihat nantinya yang akan mengirim ataupun yang mengirim keilmuan Black Magic ini akan menemui suatu kondisi di mana dia akan menerima karmanya sendiri.
Walaupun terlihat tenang, tapi kepergian Empok Alpa terasa sangat memprihatinkan karena harus berjuang melawan kanker payudara yang ganas. Dalam pandangan paranormal Master Black Jahit, awal karir Empok Alpa sebagai selebriti menjadi penentu akhir hidupnya yang tragis. Seperti diketahui, Empok Alpa pernah mengisahkan mendapat kiriman tanah kuburan hingga ayam cemani. Di kesempatan lain, ada kelabang dan kalajengking masuk rumah. Kiriman benda-benda aneh hingga hewan melata yang berbisa adalah pertanda adanya serangan gaib. Semula hanya sebagai peringatan, tapi kemudian berubah menjadi guna-guna yang mematikan. Peringatan itu rupanya tak membuat Empok Alpa mundur. Malah semakin hari, karir keartisannya makin bersinar. Sehingga orang yang iri kepadanya juga bertambah gencar mengirimkan ilmu hitam. Saya melihat di sini memang ini adalah suatu peringatan untuk Empok Alpha, agar supaya Empok Alpha ini tidak melanjutkan untuk proses menjadi selebriti. Karena saya di sini juga melihat adanya orang yang tidak suka dengan kehadiran Empok Alpha. Mungkin saja orang ini menganggap Empok Alpha ini adalah sebagai saingannya, karena dia melihat potensi yang sangat besar dari Empok Alpha itu sendiri untuk menjadi seorang komedian yang besar. Sudah sejak awal membangun karir, banyak orang yang merasa tersaingi oleh Empok Alpha. Apalagi jalan karirnya dianggap terlalu gampang, hanya mengandalkan satu video viral yang membuatnya naik panggung hiburan dengan sangat mulus. Orang-orang yang iri dengki itulah yang di awal perjalanan karir Empok Alpha mengirimkan banyak benda dan hewan misterius ke rumahnya. Munculnya kelabang merah, hingga kalajengking di rumahnya terasa sangat ganjil. Terlebih bersamaan dengan itu, datang juga benda-benda aneh mulai dari celana dalam hingga tanah kuburan. Indikasi serangan ilmu hitam semakin terasa kental setelah ditemukan bangkai ayam cemani atau ayam hitam yang sangat identik dengan santet. Beberapa media ini adalah juga sebagai media penghantar. Kalau saya lihat di sini lebih kepada black magic, seperti kelabang, kemudian ada tanah kuburan, lalu juga ada bangkai ayam hitam atau ayam cemani. Ini adalah jenis-jenis yang dipakai oleh praktisi black magic untuk menghantarkan sesuatu hal yang tidak baik. Contohnya adalah dalam kasus ini santet. Jadi saya melihat juga bahwa sakitnya Empok Alpha ini dikarenakan hal-hal yang demikian terjadi. Hal-hal yang bersifat black magic. Karena biasanya orang yang terkena black magic itu larinya nanti akan kepada suatu penyakit. Apabila ini tidak ditangani dengan serius, itu bisa menyebabkan suatu penyakit yang kronis dan pada akhirnya bisa merenggut nyawa daripada targetnya sendiri. Tidak main-main, serangan gaib berupa santet sudah menjalar di tubuh Empok Alpha hingga mendekati 100%. Kondisi ini yang membuat penyakitnya semakin kronis. Black magic yang dialamatkan kepada Empok Alpha tidak bisa lagi ditanggulangi karena situasinya sudah tidak mudah. Akibatnya, tidak ada lagi yang bisa berupaya menolongnya. Walaupun terasa tragis karena meninggal di puncak karir, Empok Alpha telah mencatatkan banyak kebaikan hidup. Bukan hanya banyak yang bisa bersaksi tentang kebaikannya, tapi juga hari meninggalnya adalah hari baik yang sangat spesial. Selama ini, banyak tokoh besar yang meninggal di hari Jumat, seperti Empok Alpha wafat pada Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Meskipun dalam kondisi yang mungkin sudah dirasakan sendiri oleh Empok Alpha pada waktu itu. Saya melihat lagi sosok Empok Alpha ini adalah seorang yang sabar dan ikhlas di dalam menghadapi setiap ujian. Sehingga pada akhirnya ketika penyakit ini datang dan menyerang Empok Alpha, kemudian menjadi suatu penyakit yang kronis yaitu kanker stadium akhir, itu Empok Alpha meninggal di dalam hari yang baik, yaitu hari Jumat.
Ini pula yang menjadi keinginannya. Apabila nantinya mau meninggal, dia ingin sekali meninggal di hari Jumat. Tanda inilah ya yang menyebabkan kita bisa mengetahui bahwa sosok Mpok Alfa ini memang adalah sosok yang sangat baik. Bahkan dia penyayang terhadap keluarganya. Tanda kemunculan ilmu hitam berupa santet memang tidak dapat ditampik meskipun secara medis Mpok Alpa meninggal karena kanker payudara. Tapi paranormal seperti Master Black Jahit percaya bahwa kanker yang menyerang Mpok Alpa berasal dari kiriman-kiriman gaib. Lalu bagaimana dengan analisa Velin Ratu Ayu? Benarkah kanker adalah salah satu wujud dari santet? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sudah lebih dari sepekan sejak kepergian Mpok Alpa, masih banyak tanda tanya yang bisa diajukan, terutama cara meninggalnya akibat serangan kanker payudara. Sebab sejumlah ahli spiritual menyebut kanker hanyalah efek terakhir dari santet yang dikirimkan kepada Mpok Alpa. Walaupun Aji Darmaji tidak percaya guna-guna, tapi suami Mpok Alpa itu mengharap doa terbaik untuk perempuan yang dicintainya itu. Selebihnya tidak perlu membahas soal yang berhubungan dengan mistis. Namun demikian, paranormal Velin Ratu Ayu punya pandangan berbeda. Tanda-tanda serangan santet bisa ditelusuri dari riwayat sakitnya Mpok Alpa. Ada yang iri dan cemburu dengan kesuksesan Mpok Alpa, sehingga sudah sejak di awal karirnya banyak sekali kiriman benda-benda mistis. Berkaitan dengan kematiannya beliau ini, almarhum ya, sang almarhum ini, bahwasanya itu adalah terkait dengan santet. Santet itu adalah perbuatan yang memang tak kasat mata, dan memang biasanya orang yang memiliki atau niat banget untuk mengirimkan santet kepada seseorang, orang itu ada kaitannya dengan sakit hati, iri, dengki, dan dendam. Terkait itu masing-masing orang, seperti aku bilang, kita akan bahas yang ini, bahwasanya ini ada kaitannya dengan asmara dan juga karir, dan juga kesuksesan seorang beliau juga inilah yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan. Penempuan barang-barang yang identik dengan gaib seperti tanah kuburan, hewan berbisa, serta ayam hitam sudah mengindikasikan adanya kiriman gaib. Sejak mendapatkan kiriman benda-benda mistis, sesungguhnya santet sudah mulai berproses. Sebab sifat serangannya tidak seketika melainkan butuh waktu panjang. Nyatanya, setelah santet bekerja secara maksimal, Mpok Alpa seperti tak mampu bertahan. Tapi yang paling mengejutkan, Velin menyebutkan bahwa kiriman gaib berasal dari orang di masa lalu. Ya, betul. Santet itu bisa menimbulkan orang meninggal dunia. Karena biasanya ilmu yang digunakan adalah itu tadi, digunakan menggunakan benda-benda ataupun hal-hal yang berkaitan binatang buas maupun dengan tanah kuburan. Kalau sudah kita bilang tanah kuburan, itu berarti dia menggunakan bukan hanya jin korin, bahkan iblis yang di situ. Dia menggunakan roh arwah yang memang diperintahkan untuk mengganggu. Dalam pandangan paranormal Velin Ratu Ayu, kanker memang penyakit mematikan yang identik dengan kiriman santet. Dalam pengalamannya, banyak orang yang terkena kiriman guna-guna berujung menderita kanker. Tapi tentu saja tidak semua menurut Velin. Kanker yang berasal dari santet bisa dibedakan dengan kanker yang memang karena penyakit. Penyakit-penyakit yang selalu dikaitkan dengan santet itu biasanya salah satunya yang sering terjadi di kalangan artis, yaitu kanker.
Kanker itu adalah bentuk gumpalan darah kan, dan darah itu pasti biasanya kanker itu akan menyedot darah-darah lainnya. Itu adalah wujud santet, dan aku meyakini selama aku menjalani ya proses dalam pengobatan, banyak sekali orang yang terkena santet biasanya diwujudkan wujud nyata dalam penyakitnya adalah kanker. Kanker itu adalah bisa jadi santet ataupun karma, itu yang tidak bisa kita hindarin. Maka ketika seseorang tidak menyadari apa yang dia rasakan, kegelisahan maupun dalam hal penyakitnya, maka itulah menimbulkan kematian. Jadi tidak langsung ya. Kebanyakan orang-orang yang biasa aku tolong ketika dia terkena santet itu akan mengalami fase seperti itu. Namun bedanya adalah kanker biasa atau kanker yang normal pada umumnya tanpa adanya indikasi santet, biasanya dia tidak akan merasakan kegelisahan. Tapi kalau penyakit yang datangnya dari santet, biasanya dia akan susah tidur, kecemasan yang berlebihan, mungkin hampir gejalanya mirip dengan skizofrenia, hampir seperti itu. Tapi apa sebenarnya keutamaan orang Islam meninggal di hari Jumat? Benarkah banyak kebaikan yang menyertainya? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebeum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Misteri munculnya binatang berbisa di rumah Empok Alpa memang telah menimbulkan banyak spekulasi. Apalagi hewan seperti kelabang merah dan kalajengking sering diidentikan dengan hewan yang membawa aroma mistis. Tidak salah jika masuknya kalajengking dan kelabang di rumah Empok Alpa kemudian dikaitkan dengan hal-hal gaib. Banyak pula yang langsung menyimpulkan bahwa Empok Alpa disantet orang yang iri kepadanya. Tapi menurut Ustadz sekelas Dery Sulaiman, kematian adalah takdir yang tak bisa ditolak. Akan lebih bagus jika semua yang mengenal Empok Alpa mendoakan agar wafatnya mendapat tempat terbaik di sisi Ilahi. Tidak perlu berasumsi macam-macam, termasuk yang seram-seram seperti ilmu hitam, hanya karena ada kalajengking dan kelabang. Di mana-mana ada lah. Di mana-mana ada kalajengking, di mana-mana ada. Ya, kita nggak tahu. Di rumah saya juga pernah ada kan? Di rumah saya juga pernah ditanam dulu kan? Ya kita tahu lah ada ilmu hitam, ada orang-orang jahat, ada orang-orang hasad. Setelah melewati 1 pekan sejak kepergian Empok Alpa, duka keluarga masih belum sepenuhnya bisa dihapuskan. Apalagi perempuan berusia 38 tahun itu memang sosok terbaik dalam keluarga. Empok Alpa adalah penopang kebahagiaan orang-orang di dekatnya, sehingga wafatnya memberi kesedihan yang sangat dalam. Hingga saat ini, banyak yang bisa menjadi saksi kebaikan Empok Alpa. Sehingga kepulangannya menghadap Tuhan juga dengan cara baik di hari baik. Doa Empok Alpa untuk meninggal di hari Jumat seperti dikabulkan karena semua percaya bahwa meninggal dunia di hari Jumat membawa banyak keutamaan. Dan berikut ini penjelasan Ustadz Dery Sulaiman tentang orang yang wafat di hari Jumat. Memang ada fadilah, ada keutamaan orang meninggal di hari Jumat itu semua orang sudah tahu ya bagaimana kemudian hari Jumat. Cuman syaratnya orang yang meninggal di Jumat itu mesti meninggal dalam keadaan beriman dan dalam keadaan husnul khatimah dengan la ilaha illallah, dalam keadaan tidak bermaksiat. Mau meninggal hari Jumat, mau meninggal dalam masjid, tapi kalau dalam keadaan maksiat tetap tidak ada keutamaan ya. Jadi banyaklah cerita dan kebaikan-kebaikan Po Alfa yang saya lihat. Dan mudah-mudahan beliau menjadi salah satu penghuni surga. Amin. Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Nah, kayak Po Alfa berdoa, ya Allah matikan aku hari Jumat, boleh. Ya, begitu. Jadi ya kadang-kadang keinginan kita ini Allah kabulkan, kadang tidak. Nah, cuman kalau dikabulkan itu pasti yang terbaik, kalau tidak mungkin ada yang lebih baik.
Kematian adalah keharusan. Semua yang bernyawa pada akhirnya akan menemui ajal sehingga kesedihan tidak perlu dilakukan berlama-lama. Dan seperti apapun jalan kematian, semua adalah takdir Tuhan yang tak bisa ditawar. Semoga Empok Alpha mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.